Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini. Bagaimana keadaan Bapak Ibu hari-hari terakhir ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Mari hari ini kita belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan ini. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud dia pernah mengalami tekanan, masalah yang luar biasa dalam kehidupannya. Hari-hari itu dia sedang dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang yang dia kasihi, yaitu Raja Saul. Dalam pelariannya, dia ditangkap oleh seorang raja yang bernama Abimelekh. Sehingga Raja Daud dia harus pura-pura tidak waras, akhirnya dia dilepaskan. Ayat yang baru saja kita baca ditulis oleh Raja Daud pada saat dia mengalami tekanan dan masalah dan dia keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari Raja Daud. Bagaimana kita bisa hidup berkemenangan di tengah-tengah masalah, persoalan yang kita alami. Satu hal sebelum saya lanjutkan, yang harus kita pahami adalah Tuhan Yesus itu sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Segala masalah, persoalan, penderitaan yang kita alami, itu datangnya dari iblis, dari setan, dari masalah. Mungkin ada yang berkata, ya tapi manusia yang bikin saya punya masalah. Perhatikan Bapak Ibu, dengarkan gini. Iblis itu dia jahat dari sejak mulanya. Sementara manusia, pada saat manusia diciptakan, Tuhan bilang sungguh amat baik. Artinya manusia dasarnya, awalnya dia tidak jahat dari mulanya. Iblislah yang telah membuat manusia jadi jahat. Saya berdoa Bapak Ibu menyelami, memahami tentang hal ini dan mengerti. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita semua, kenapa Tuhan masih izinkan masalah, persoalan terjadi dalam hidup kita? Minimal ada 2 poin yang kita belajar. Kenapa masalah masih tetap ada dalam hidup kita? Yang pertama-tama adalah Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, kita lebih dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita naik level di hadapan Tuhan. Raja Wali, induk Raja Wali, pada saat dia ingin anak-anaknya terbang lebih dewasa lagi, maka dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Supaya apa? Supaya Raja Wali, anak-anak Raja Wali itu, mereka bisa naik level, mereka bisa terbang lebih lagi daripada hal-hal yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar kenapa Tuhan izinkan masalah. Karena Tuhan mau mengoreksi kehidupan kita. Mungkin selama ini ada yang kurang pas di hati Tuhan tentang hidup kita, hidup saya, hidup saudara. Sehingga Tuhan izinkan masalah terjadi. Misalkan contoh ya Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan ada wabah? Salah satunya adalah dengan adanya wabah COVID-19 ini, Corona ini. Banyak orang mau tidak mau dia ada di rumah. Bapak-bapak yang selama ini mungkin sibuk, nggak pernah ada waktu buat keluarga. Hari ini mau tidak mau, dia stay, dia ada di tengah-tengah keluarga. Ini momen yang baik supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ini waktunya juga keluarga saudara memasuki masa Sabat untuk terus ada bersama-sama, unity, kompak di hadapan Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan firman Tuhan ini ya. Mazmur 34 tadi ayat pertama dan ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan, kata Daud, pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Daud itu di tengah-tengah masalah, persoalan, dan kesulitan, dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Apa artinya pada segala waktu? Artinya pada segala keadaan. Susahkah? Senangkah? Sakitkah?
Sehatkah? Berkekurangankah? Berkelebihankah? Pada segala waktu. Itu artinya dalam setiap keadaan. Alkitab juga mengajarkan tetap di dalam mulutku. Apa artinya tetap? Tetap itu artinya selalu ada. Ikuti saya, selalu ada. Apa yang selalu ada? Puji-pujian dalam mulut Daud, dalam mulut saudara dan saya. Itu harus selalu ada, tetap pada segala waktu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pergumulan, dalam persoalan yang Daud alami, dia tetap bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Waktu saya merenung, bermegah di dalam Tuhan. Daud itu bukan bermegah karena penderitaan yang dia alami. Bukan, Bapak Ibu. Daud tidak seperti kebanyakan orang yang menjadi pemuja penderitaan. Bukan. Daud bermegah karena dia tahu di tengah-tengah kesulitan, penderitaan yang dia alami, ada Tuhan di tengah-tengahnya. Hari ini apakah yang menjadi masalah, persoalan Bapak Ibu hari-hari yang terakhir ini? Adakah kegentaran sedang melanda kehidupanmu? Gentarkah engkau tentang hari esok? Gentarkah engkau tentang masa depan? Gentarkah engkau mendengar berita-berita hari-hari yang terakhir ini? Camkan di hati kita masing-masing Bapak Ibu. Kegentaran tidak akan menumbuhkan iman kita. Kegentaran justru akan merontokkan iman kita. Jangan gentar. Tetaplah bermegah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih tetap ada bahkan di tengah-tengah persoalan, kesulitan yang kita alami hari-hari yang terakhir ini. Daud sekali lagi, bagaimana dia bisa menang di dalam kesulitan yang dia alami? Karena dia banyak memuji-muji Tuhan. Tuhan mau hari-hari yang terakhir ini, saudara dan saya, kita banyak memuji-muji Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan. Sebab puji-pujian kepada Allah akan membuat Allah bertata di atas puji-pujian. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kita mengalami tekanan, persoalan, masalah yang terjadi, lalu kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulut kita, maka Allah bertata di atas puji-pujian kita. Dan apa yang terjadi? Rasa tertekan, rasa gelisah, rasa suram, gelap, tiba-tiba saja sirna. Kenapa? Karena Allah hadir. Karena Tuhan hadir pada saat kita memuji-muji Tuhan. Saya teringat suatu hari Raja Saul, dia pulang perang. Lalu banyak wanita memuji-muji dia. Lalu apa yang terjadi dengan Raja Saul? Wow, dia senang dipuji-puji. Hati-hati saudara. Untuk setiap puji-pujian yang datang dalam hidupmu, hati-hati saudara. Pada saat Saul kesenangan, kegirangan, wanita-wanita bernyanyi memuji-muji Saul. Raja itu berkata, Saul membunuh beribu-ribu. Wah, hatinya dia senang, dia merasa dipuja-puja. Tetapi tiba-tiba kekecewaan, rasa tertolak, marah, iri, benci datang. Karena puji-pujian itu dilanjutkan dengan perkataan, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Artinya berjuta-juta. Saul hari itu dia dibandingkan ribu dengan juta. Hatinya yang tadinya bangga, senang, tiba-tiba dia merasa tertolak. Dia kecewa, dia marah, dia iri. Dan rasa benci tiba-tiba timbul di hati dia. Dia pulang ke istananya dengan perasaan yang semacam itu. Bapak Ibu tahu, dia bawa rasa kecewa karena dia merasa dia tertolak. Benci, marah ke dalam istananya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba istana jadi gelap. Tiba-tiba rumah tangganya jadi gelap. Atmosfer kuasa kegelapan senang berada di atas rasa kecewa, rasa tertolak, rasa marah, rasa benci. Dan perasaan yang semacam itu menyukakan hati kuasa gelap. Sehingga kegelapan tiba-tiba hadir di istana Raja Saul pada hari itu. Tidak heran Alkitab mencatat, Raja Saul sejak hari itu dia kesurupan, Bapak Ibu. Dia kesurupan. Berhati-hatilah dengan atmosfer yang engkau bawa hari-hari terakhir ini di rumahmu.
Jangan sampai ada rasa kecewa. Jangan sampai ada rasa membanding-bandingkan keluarga saudara dengan keluarga sahabat, entah teman SD, SMP, atau bahkan teman TK. Lalu engkau membanding-bandingkan keluargamu, membandingkan penghasilanmu, membandingkan pelayananmu dengan orang lain. Tiba-tiba saja kebahagiaanmu bisa dicuri, sukacita itu dicuri. Rasa kecewa, rasa tertolak, marah, benci. Tiba-tiba kuasa kegelapan menguasainya. Alkitab mencatat di tengah-tengah situasi yang suram di istana pada hari itu, pegawai-pegawainya menganjurkan supaya Raja Saul memanggil seorang pemuji, dan akhirnya muncullah Daud. Apa yang Daud lakukan? Dia ambil kecapinya, dia memuji-muji Tuhan. Pada saat dia memuji-muji Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Hadirat Tuhan turun dan kuasa gelapnya diusir daripada Raja Saul. Kuasa kegelapan itu undur. Tiba-tiba istana jadi cerah. Tiba-tiba istana jadi penuh dengan kemuliaan Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Hari ini apa yang saudara bawa di dalam rumah tangga, keluarga saudara? Saya berdoa kita bawa hadirat Tuhan. Banyaklah memuji-muji Tuhan justru di hari-hari yang semacam ini. Banyak naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Hadirkan hadirat Tuhan. Setelah lagu-lagu rohani. Banyak dengar firman Tuhan. Nyanyikan terus ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah keluarga kita, lingkungan kita menjadi terang, menjadi indah karena hadirat Tuhan. Hadirat yang akan mengusir semua tekanan, kegelisahan, rasa kecewa, rasa ketakutan. Biarlah sirna pada saat saudara dan saya kita memuji-muji Tuhan. Akhir kata, tetaplah bersukacita. Sebab sukacita daripada Tuhan itu kekuatan kita. Salam kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Shalom.